Pengeroyokan terjadi di pelataran Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Seorang musafir bernama Arjuna Tamaraya, 21 tahun, tewas setelah dikeroyok 5 pria pukul setengah 4 pagi. Korban merupakan warga Kelurahan Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tengah beristirahat di area masjid menunggu waktu terang karena akan melaut sebagai nelayan. Namun salah seorang pelaku melarang korban tidur di area masjid dan korban tetap berniat istirahat. Tiba-tiba korban jadi sasaran pengeroyokan brutal oleh sekelompok pria. Usai kejadian, korban sempat dibawa warga ke RSUD Kota Sibolga, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala dan tubuh. Ironisnya, pelaku yang melarang korban bukanlah pengurus Masjid Agung Sibolga yang seharusnya berwenang dengan pengurusan masjid. Masalahnya kan sepele ya, gara-gara nih anak tidak mau disuruh pergi karena niatnya itu cuma istirahat menunggu pagi karena dia paginya mau berangkat ke laut. Mungkin kalau mau pulang ke rumah tanggung ya kan. Jadi dia itu istirahat di masjid. Setelah menghabisi nyawa korban, uang di saku korban juga digondol pelaku SS. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 338 tentang penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Warga digegerkan dengan penemuan pria bersimbah darah penuh luka di sekujur tubuhnya di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Bahkan tangan korban terikat dan mata tertutup kain. Warga yang panik melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat dan segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Meski upaya pertolongan medis segera dilakukan, namun nahas nyawa korban RGP 19 tahun tidak tertolong akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik peristiwa sadis ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, porak-poranda pasca ledakan yang diduga karena tabung gas. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Benda Kota Pekalongan. Meski tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawa 2 anak balita serta sang ayah tidak tertolong. Sementara sang istri yang juga ibu dari balita, Halimatus Sadia, hingga kini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Benda. Melaksanakan TP/TKP, kemudian menanyakan para saksi dan mendatangi para korban. Kemudian untuk selanjutnya akan kita lakukan penyelidikan. Kan ini kan ada susulan ya, termasuk hari ini. Asal mati bakal kapan, Pak? Hari ini juga. Hari ini juga. Nanti jam 9. Ketiga korban langsung dimakamkan pihak keluarga, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita terbakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Percikan api pertama kali muncul dari mana, Pak? Dari depan sini. Dari bagian kap. Iya, dari bagian. Yang mengendarai wanita apa pria? Wanita. Gede itu apinya lama-lama gede. Dia juga panik kan. Saya juga panik juga kan.
Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Truk pengangkut oksigen cair bocor di jalan lintas Cikampek, Kecamatan Torgambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen. Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas, dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Keributan antara warga dengan anggota BRIMOB terjadi di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa PO Mandua Mas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga diduga tak terima dengan sikap arogan oknum anggota BRIMOB yang bertindak sebagai petugas keamanan perusahaan. Keributan berlangsung cukup lama, bahkan nyaris terjadi baku hantam sebelum dilerai oleh warga dan anggota BRIMOB lainnya. Diduga keributan dipicu karena warga dilarang menggembala kerbau di area perkebunan sawit. Ketegangan antara pihak perusahaan sawit dengan warga sudah lama terjadi akibat konflik lahan. Tidak menjalankan perintah undang-undang itu, apakah itu adil? Kewajiban kemitraan, saya tanya dulu, adil tidak kalian? Di mana keadilan kalian? Kalian tanam semua ini, undang-undang perintahkan 20% lahan kalian dipotong, kalian tidak laksanakan itu. Kalau kemarin kalian bisa cincai-cincai, hari ini sama saya tidak ada atas nama kepentingan rakyat. Bahkan Bupati Tapanuli Tengah Masiton Pasaribu turun langsung ke area sengketa dan langsung melakukan penyegelan lahan perusahaan seluas 450 hektar karena diduga tak memiliki izin. Usai peninjauan bersama Satgas, Pemkab Tapanuli Tengah langsung menyegel dan menyita lahan seluas 451 hektar yang sudah ditanami pihak perusahaan menjadi milik negara. Dari Tapanuli Tengah, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan.